rupiah. Kemudian isi kotak amal kemarin malam ke-21 Ramadan Rp252.000. Jadi jumlah Rp7.606.000. Kemudian kami atas nama pengurus dan panitia Mali Ramadan Masjid Mukminul Qulub mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga RTG yang telah menyumbangkan buka puasanya pada sore hari tadi. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala juga menyumbangkan 50 dos nasi setiap Ramadan. Kemudian Ibu Haja Eko yang juga menyumbangkan setiap hari selama bulan Ramadan air panas berupa teh. Jadi sekali lagi kami atas nama pengurus dan panitia Mali Ramadan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dilipat gandakan amal kebaikan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun penceramah tarawih pada malam hari ini, malam ke-22 Ramadan, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Lahmuddin SAG MAG, dan sebagai imam tarawih ada pergantian yaitu Ustaz Fadel. Demikianlah informasi kami. Kepada Ustaz kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. 15 menit ke depan mari kita saling bertawassul bihaq dan bertawassul sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Alhamdulillah saya lihat terpunya jamaah masih cukup dan tidak ada ribut-ribut anak seperti tadi malam. Tumpah anak sampai di luar masjid dari dalam sampai keluar kita. Alhamdulillah. Atau memang tidak ada anak sesuatu. Semua senior. Iya, baik. Kita ini bersyukur Pak karena kita masih sehat walafiat melangkahkan kaki ke tempat ini. Dan boleh jadi kita berdoa semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir untuk kita. Kenapa? Tadi waktu saya mau belok ke Cendrawasih dari Jalan Panjang Dengar ada dari arah coba gagak disambar sama saya tidak tahu motor atau apa atau mobil boncengan laki-laki perempuan, saya tidak tahu suami istri atau apa, yang jelas dua-duanya tergeletak. Yang saya khawatir jangan sampai mati di tempat. Lalu lama tidak ada yang tahu, saya motor betul lama kan datang di sini bersih badan bersih, motornya hancur. Alhamdulillah, boleh jadi. Sekalipun demikian, bagi kita orang yang beriman, apalagi taat menjalankan ibadah puasa, ketiga kita minta ini di bulan Ramadan pertama, kita minta kasih sayangnya Allah. Boleh jadi itu bahagian dari kasih sayangnya Allah. Meninggal di bulan Ramadan boleh meninggal. Karena boleh jadi musibah itu bukan sesuatu yang buruk buat kita, tapi boleh jadi musibah itu sesuatu yang baik buat kita. Nah kita ini yang sudah istiqomah menjalankan puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, 10 malam itu fase pertama kita dikasihani oleh Allah. Maka masih pikir Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jarang ada orang istiqomah. Biasa 10 malam pertama itu mulai berkurang. Ini mungkin awal-awal sampai nanti 2.
cukup lumayan karena saya mungkin ada sekian tahun baru saya hadir di tempat ini. Sampai di sini saya terkaget kok tambah lulus rasanya di masjid. Yang kedua, 10 fase kedua itu tentunya maghfirah. Kita ini semua mungkin punya dosa. Ada dosa-dosa tutana anak, ada dosa-dosa tutana remaja, apalagi kita kerja mungkin. Ada dosa yang memang sengaja. Kenapa? Karena itu diprogram. Ini namanya manusia. Dia tahu jika itu keburukan, tapi karena mungkin ya ada faktor yang lain, sehingga kadang-kadang dilapras saja. Itu yang dibilang jahiliyah. Orang jahiliyah itu sesungguhnya bukan orang yang bodoh, tidak ada sekolahnya, tidak cerdas, tidak pintar. Tapi orang yang jahiliyah sesungguhnya itu dia tahu kalau itu kebenaran, tapi dia tetap melanggar. Itu jahiliyah yang sesungguhnya. Dan itu dari zaman ke zaman itu pasti ada. Dan boleh jadi kalau besok jahiliyah, kita tahu kalau itu tidak cocok dikasih orang yang sepalsu, kasih jasa palsu. Tidak cocok kalau kita cetak uang palsu, pokoknya yang palsu. Sebenarnya itu jadi. Dan kita tidak sadar dengan tapi ini pintar. Tapi hakikatnya jahiliyah seperti itu. Jemaah yang terhormat, saya ingin kembali bahwa yang ketiga itu minar. Kita ini lepas dari neraka, berarti surga. Surga ini sudah rindu kepada orang yang istiqomah menjalankan puasa. Ada 4 orang pengen dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Pertama, orang yang rutin baca Quran. Saya punya jamaah Pak. Ada jamaah saya mungkin sekitar 2-3 orang itu. Karena beliau yang pensiunan, ada pensiunan Kodim, ada pensiunan Murpati, ada pensiunan kehutanan. Itu kalau datang salat dulu di masjid begitu sudah bisa pulang. Ngaji terus, saya bilang kenapa itu dibaca kita 1 hari Pak Haji. Anda pertama kita bisa dulu kan. Orang seperti ini masuk ke kelompok itu. Orang yang dirindu bukan kita rindu ke surga Pak, tapi surga rindu kepada orang yang seperti ini. Makanya kita ini kalau kita mensarat biar Mama Alifah ada di sini ustaz kita di Kementerian Agama ya 5 tahun yang lalu beliau sudah mendapat di Kementerian Agama, sekarang membina kita. Tanya beliau, belajar 1 guru saja itu sudah luar biasa, membetulkan penyebutan guru. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Rasulullah memberikan petunjuk itu, kalau kau beriman kepada Allah jaga lisanmu. Kalau kau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Diam itu Mas, bicara itu berat. Apalagi tidak ada di bulan sembarang ngomong bicara. Ini buah saya. Yang ketiga, orang yang memberi makan pada saat orang lapar, termasuk juga puasa. Tadi kau dengar ya, bukan lagi diterima sultan, tapi mantan wakil presiden 2 kali Pak. Luar biasa ini jemaah masjid Mutmainul Qulub. Mantan wakil presiden di donatur makan. Mudah-mudahan beliau menjaga umurnya. Apa banyak lahir di Indonesia. Kalau pun berdekat kirimkan ini Pak. Bapak Lamudi menyampaikan doa kepada Bapak. Itu. Lalu yang keempat, kelompok yang keempat, orang yang istiqomah puasa di bulan suci Ramadan. Masuk semua kita. Tidak ada mundur. Inilah 4 kelompok yang terhubung oleh surga. Nah, saya ingin kembali tadi bahwa musibah itu belum tentu sesuatu yang buruk buat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuperintahkan kau itu melakukan sesuatu perkara termasuk berperang di jalan Allah, tapi ada di antara kamu yang membenci, ada yang kamu dari antara kamu yang menghindar, karena itu sesuatu keburukan bagimu." Bahkan ada yang memprotes Tuhan, "Ya Allah, kenapa engkau wajibkan saya berperang di jalan-Mu ya Allah? Itu buruk bagiku." Allah katakan, boleh jadi menurut buruk, tapi di sisi Allah itu baik bagimu. Contoh, almarhum Kiai Sanusi Bajang pernah bercerita begini. Ketika peristiwa Terowongan yang bapak-bapak yang ingat itu peristiwa Terowongan di tahun 90-an terjadi. Buruk itu Terowongan. Waktu beliau mau start menuju ke Arafah, itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah kami bersama dengan rombongan kami untuk sampai dan bisa kembali pulang dengan selamat ke tanah air." Jalan guys.
Tidak cukup 1 kilo Pak, habis bensinnya itu. Jamaah yang dipimpin beliau berkata, tidak diterima doanya Pak Kiai. Buktinya habis. Ini tanda-tanda tidak baik. Oh banyak yang orang bicara. Terus dapat bensin. Setelah diisi bensin jalan lagi sekitar 1 kilo lebih. Kempes banyak. Meletus bang mobil. Lama diurus. Begitu selesai Pak, dipasang bang mobil itu, bang besi itu. Berdatangan nih orang dari Mina kembali, dia menyampaikan kabar bahwa mati orang ditujui tolong Mina. Baru orang berkata diterima doanya begitu. Inilah kita manusia. Nah beliau ini banyak sekali hikmah-hikmah yang dia turunkan ke kita. Cuma kita ini manusia, apalagi manusia gegabah yang jarang belajar hikmah di balik kehidupan. Itu yang baik menurut dia hanya yang baik menurut kemauannya, menurut ukuran dirinya sendiri. Jamaah yang terhormat, oleh karena itu mari kita sabar. Kilo-kilo namang kasar, dia berkata begini, tiap pelandai menyumbang karena yang mencini semua yang naik mencini itu semua. Kan kita dikabias itu. Termasuk kita punya anak muda itu daripada patah mana-mana. Yang mana lebih bagus masuk sholat atau kunjung mana-mana. Nah, ini satu bulan ini. Apakah kita ingin ini kita yang selamat kalau anak masuk neraka? Pasti tidak. Cuma memang tantangan sekarang luar biasa. Tantangan luar biasa. Jamaah yang terhormat, oleh karena itu mari kita membina diri secara pelan-pelan, banyak-banyak bersikap, banyak-banyak termenung, apalagi di usia seperti ini. Di akhir-akhir ini ada satu jatah yang Allah siapkan buat kita, siapa yang bisa meraihnya di akhir-akhir bulan. Yang orang katakan, ya malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, ada namanya malam Lailatul Qadar kita tunggu. Tapi kesungguhan dan kehusukan beribadah itu tentunya diawali dari awal. Sejak masuk kita sungguh-sungguh memang apakah imamnya kencang caranya membaca, apakah imamnya pelan caranya membaca, kita tetap istiqomah itu. Saya dipakai lilin ceramah, ikuti terus. Kalau di bagian utara kota banyak-banyak saya dapat 20 rakaat, ikuti sampai habis. Biasa sampai di rumah jam 12 buat tidur. Ikuti tak ngantuk-ngantuk dong itu karena kita tidak biasa kan, kita yang di selatan kota dalam 8 itu pun lama sekali terasa. Kemarin saya ceramah di salah satu masjid, MC-nya 19 menit. MC-nya 19 menit. Saya dikasih jatah waktu hanya 15 menit saja. Panjang ya tanya MC atau kurang mencerita. Jamaah yang terhormat. Nah, jadi oleh karena itu, yang kedua yang menjadi prioritas kita, bagaimana hati ini bisa menjadi sehat selama Ramadan. Kesehatan hati itu kalau kita jujur, kita ini sebenarnya kita terlalu banyak kebohongan di hadapan kita sampai kita juga biasa terikut-ikut. Apalagi kalau atasan mengatakan, dia mau begitu, paling tidak mengaku begini baik. Coba. Nah ini puasa setiap tahun. Nah kalau ini kita bisa miliki, bayangkan Allah kasih bonus, ada satu waktu khair min alfi syahr. Pada waktu itu turun malaikat dan malaikat Jibril lalu memberikan pesan, jangan kau khawatir, la tahzan, Allah bersama dengan kamu. Itu nilainya Pak, lebih baik dari 10 bulan. Kalau kita kalkulasi satu waktu itu kita didapati mengaji atau kita didapati berdoa atau tidak didapati berzikir, itu nilainya seolah-olah kalau kita berzikir seolah-olah berzikir di 83 tahun. Kalau kita mengaji seolah-olah kita mengaji 83 tahun, pada umur ini baru 30 tahun. Tapi nilainya itu kali 2 tahun, kali 3 tahun, 83 kali sekian, itu luar biasa. Apalagi 10 tahun. Ini masjid, Pak, sesederhana ini mencipta, tapi boleh jadi biar bagaimana besarnya mata ini masjid akan mengantar kita masuk ke surga. Kemana belum tentu. Makanya berbahagia kita ini semua jamaah, dan kita pikirkan bagaimana mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya jamaah kita tambah ini masjid. Alhamdulillah. Ada lagi di belakang kalau perlu di lobi itu
penghuni surga. Kalau ada orang tak apa-apa, semua berpartisipasi, kan bisa juga dibagi. Berapa dihitung per meter? Berapa per meter ini Pak? 2 juta ya, saya 2 juta, saya 2 meter. Tapi jangan pun nanti di surga cuma 2 meter. Kita berlomba Pak pelihara sesuai kemampuan. Itulah umat-umat terdahulu tumbuh menjadi orang yang jujur dulu Pak, dulu kita belum banyak sekolah, belum banyak ilmu, belum terlalu banyak ceramah. Pengkaderan agama itu hanya dari kelambu ke kelambu. Mereka dari orang Pak. Tapi hasil mereka kan rata-rata jujur. Tidak mau nak ambil itu kalau bukan barangnya. Apalagi kan korupsi ayo. Saya andai kata ada mereka dapat dari awal sampai akhir dia bisa tuntas itu rekatnya, itu bagus. Dia menjadi presiden, dia menjadi menteri, dia menjadi apa namanya, jadi DPR. Kenapa? Jujur, tidak pernah ambil Pak. Barang hilang saja dikembalikan. Kalau kita ini biar dilanjut dan cungkil. Saya pernah cerita orang tua aku, nanti kau yang di belakang saya tarik dulu. Ini aku bilang, kau nanti akan dapat. Kan pada waktu itu banyak bailak Pak. Itu bailak hebat. Bailak itu kalau begini Pak, ini semua rumah dijaga pintunya. Kemudian dia masuk ke lintas satu rumah ini, dia diinjak. Dulu kan dia. Kalau satu kampung 30, 50 bailak datang. Lebih banyak dia daripada kita. Pada saat itu saya bercerita, nenek saya bercerita, kau nanti ada di belakang. Akan kau dapat nanti menjadi bailak, ada bailak yang berdasi. Bailak yang berdasi katanya. Sekarang 55 tahun di umurku. Lihat sekarang gambarannya dan begitu saya baca Al-Quran, oh iya betul ini cerita saya ini. Jamaah yang terhormat. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang raja yang ingin mewariskan kerajaannya, lalu dia kumpulkan para pemuda. Lalu pemuda ini semua diberikan biji tanaman, biji pohon. Lalu dia katakan, kasih ke semua biji pohon ini, masing-masing tanam dan pelihara 1 tahun, kemudian kau datang, siapa yang berhasil itu yang mewarisi kerjaan. Siapa yang berhasil memelihara, memupuk sampai besar ini pohon, dia akan mewarisi kerjaan ini. 1 tahun kemudian Pak, yang lainnya datang dengan membawa pohon yang segar. Dan ada satu di antara pemuda Pak, datang dengan membawa tanah kosong dengan biji-biji yang sudah japuk nih, ya japuk nih Pak, tidak segar lagi. Dibawa pohon inilah saya Pak. Lalu sang raja berkata, kaulah yang menjadi pewaris tahta kerjaan. Kenapa? Raja mengatakan, biji yang kau bagi-bagikan itu sudah kugoreng. Yakinkah kalau itu biji tidak bisa tumbuh? Ini yang tumbuh pohonnya, yakin pasti dia ganti. Ini namanya orang kalasi, tidak berhak mewarisi tahta kerjaan. Jemaah yang terhormat, beginilah barangkali salah satu cara menguji anak muda kita, apakah dia jujur apa tidak. Orang-orang terdahulu tidak tinggi sekolahnya, tapi baik caranya untuk mencari orang-orang yang baik. Saya kira ini barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan saya ke semua sampai akhir Ramadan. Kita doakan teman-teman kita yang meninggal dalam bulan suci dan mampu di surga bersama, ya, dan kita semua diampuni dosa dan masuk dalam kelompok hamba yang didukung oleh surga. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu